Kemudian Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang bagus bahwa setiap orang dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi, masing-masing juga membawa 70.000 orang lagi. Jadi banyak. Ya, setidaknya kita menjadi lebih optimis lagi. Fatadrib sab'ina alfan bi sab'ina alfan. Nah, silakan kalikan 70.000 kali 70.000. Ya, bahasa kita kan 70.000 kuadrat, ya kan? 70.000 kali 70.000 wa yuzadu sab'una alfan. Ditambah 70.000. Haula'i kulluhum yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adabin. Kesemua mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi total ada berapa? 4.900.070.000. Kalau antum nggak bilang 70.000, yang bawa ketinggalan di luar. Setiap orang dari 70.000 membawa 70.000. Yang membawa 70.000, yang dibawa 4.900.000.000. Kalau di total ya berarti 4.900.070.000. Benar. Masya Allah, jumlah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah ya, pada malam hari ini 10 Sya'ban 1445 Hijriah yang bertepatan ya, sekarang tanggal 19 Februari 2024, yakni Senin ketiga jadwal kita kajian ya, di Masjid Al-Imam Al-Qurtubi. Berarti sebentar lagi ya, kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan memberikan kepada kita pertolongan dan kemudahan di dalam kita berpuasa Ramadan dan juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain
dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena kita memang harus memperbanyak bekal dalam kita kelak menghadap kepada Allah. Namun pun demikian, pada dasarnya setiap waktu yang Allah berikan kepada kita itu adalah karunia yang sangat berharga, ya, jangan sampai disia-siakan. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita segerakan di saat ini, ya, tanpa menunggu datangnya waktu-waktu tertentu, tanpa menunggu datangnya bulan Ramadan misalkan, ya, contoh belajar agama seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kajian kita dari Syarah Kitab Aqidah Al-Wasithiyah, pembahasan tentang segala apa yang ada atau terjadi pada hari kiamat. Kita memasuki poin yang ke-7, Al-amru sabi' mimma yakunu yaumal qiyamah, yakni tentang hisab, ya. Wa ma dzakarahu al-muallif bi qawlihi wa yuhasibullahu al-khalaiq. Dan Allah pada hari kiamat nanti akan menghisab segenap makhluknya. Baik, kita lihat penjelasan demi penjelasan, ya, yang diberikan, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Apa yang dimaksud dengan hisab, ya, atau muhasabah? Al-muhasabah ittila'ul ibad ala a'malihim yaumal qiyamah. Yang dimaksud dengan hisab di sini atau muhasabah di sini adalah pemeriksaan terhadap para hamba atas amal-amal yang dahulu dilakukannya, ya, ketika di dunia, yakni nanti pada hari kiamat. Apa anginnya? Wa qad dalla 'alaihi al-kitabu wa sunnatu wa ijma'u wal aqlu. Dan hal ini ditunjukkan, yakni berdasarkan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian As-Sunnah, ya, hadis-hadis Rasulullah, kemudian ijma' kaum muslimin, dan juga akal. Nah, banyak dari kita lengah, lalai, ya, atau bahkan lupa bahwa kelak dirinya akan dihisab atas segala amal perbuatannya, sehingga menjadi kurang termotivasi dalam berbuat baik, bahkan, ya, bergampang-gampang dalam berbuat zalim, berbuat keburukan, seakan-akan semuanya selesai begitu saja, ya. Tidak, semuanya akan dihisab, semuanya akan diperhitungkan, ya. Dan setiap kita akan melihat, mendapatkan, ya, balasan dari amal perbuatan kita, sekecil apapun itu, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Nah, yang menunjukkan bahwa kelak setiap kita akan dihisab, pertama adalah Al-Quran. Amal kitabu faqala ta'ala. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Fa'amman man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya,
maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ini seorang mukmin. Seorang mukmin dihisab. Namun hisabnya diringankan, dimudahkan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u tubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dari balik punggungnya, dari arah belakang, maka kelak dia akan menyeru, dia akan berteriak, duhai celaka, dan dia akan menempati neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Insyiqaq ayat 10 hingga 12. Ini diantara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kelak setiap kita akan dihisab. Wa amma sunnah faqad thabata 'anil nabi alaihi salatu wassalam bi iddati ahaditsa anna Allah taala yuhasibul khalaiq. Adapun dari as-sunnah, maka sesungguhnya adalah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghisab makhluk-makhluknya. Wa amal ijma' fa innahu muttafaqun alaihi bainal ummah anna Allah taala yuhasibul khalaiq. Adapun berdasarkan ijma', karena sesungguhnya perkara ini merupakan perkara yang disepakati oleh umat bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghisab makhluk-makhluknya. Wa ammal aqlu fawadihun. Adapun penunjukan akal ini jelas. Di annana kullifna bi amalin fi'lan wa tarkan wa tasdiqan wal aqlu wal hikmatu taqtadiyani anna man kullifa bi amalin fa innahu yuhasabu alaihi wa yunaqasu fihi. Jadi penunjukan akal sangat jelas, karena sesungguhnya kita diberi beban, diberi tugas untuk beramal, baik mesti mengerjakan sesuatu, contoh sholat, atau mesti meninggalkan sesuatu, contoh perkara-perkara yang diharamkan, dan juga mesti membenarkan sesuatu, yakni kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka akal dan hikmah menuntut bahwa siapapun yang diberi beban, diberi tugas untuk mengerjakan suatu pekerjaan, untuk beramal, ya tentu akan dilakukan pengecekan, pemeriksaan, gitu. Baik. Ini 4 dalil atau penunjukan atas tetapnya hisab atau muhasabah pada hari kiamat, dan kewajiban kita mesti mengimaninya dengan penuh keyakinan. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan, dan ini memang bagian dari amal hati. Membenarkannya ya berarti pahala, mendustakannya dosa. Jangan dikira kalau mendustakannya dosa tapi membenarkannya nggak ada pahala, nggak begitu. Ya sepertinya sebagian kita itu punya pemahaman seperti tadi. Jadi kurang bergairah, kurang berhasrat, kurang bersemangat
Berkaitan dengan urusan agama, kalau urusannya sudah berupa masalah akidah, masalah keyakinan, perbaikan hati. Tapi kalau perbaikan bacaan, perbaikan gerakan, semangat. Karena dohir, orang tahu. Tapi kalau urusan hati, lebih antara kita dengan Allah saja, ya enggak? Ya tentu kan jadi muncul pertanyaan. Lah sebenarnya kita itu beramal untuk siapa? Untuk Allah atau untuk orang? Berarti di sini memang ada sesuatu yang belum dipahami dengan utuh, belum dipahami dengan baik, belum dipahami dengan benar. Bahwa aspek ibadah itu mencakup seluruh apa yang ada pada diri kita. Bahkan yang terutama hati. Ibadah hati. Ya contoh makanya ilmu itu juga kurang diminati secara umum. Ilmu ibadatul qalbi, ilmu juga ibadahnya hati. Ya. Ilmu itu bukan tugasnya tangan, ini kan memegang, ya enggak. Bukan tugasnya kaki, tapi itu tugasnya hati. Cuma dia berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan mata, dengan pendengaran, begitu. Maka ketika Rasulullah ditanya ayyul amali afdol, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pemahaman yang benar, iman itu adalah amal, amal itu juga adalah iman. Ternyata sebagian kita itu menyimpang, dua-duanya itu benar-benar dipisahkan. Iman itu iman, amal itu amal. Ya. Iman bukan amal, amal bukan iman. Ini kesalahan fatal, penyimpangan. Ya. Sudah begitu, yang menjadi fokus perhatian yang lebih diutamakan amal. Ya. Taib. Kemudian waqalul muallif al-khalaiq. Kemudian perkataan muallif yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab al-khalaiq, yakni segenap makhluknya. Khalaiq jam'u khaliqah. Yashmalu kulla makhlukin. Kata khalaiq itu bentuk jamak dari khaliqah, yakni ciptaan, dan ini mencakup meliputi semua makhluk, ya, semua makhluk. Ini pada dasarnya, pada asalnya. Dihisab itu berat. Amal kita diperiksa. Sehari ini saja kita banyak sudah melakukan dosa, kesalahan. Belum lagi yang dulu-dulu. Ya. Bagaimana lagi ketika kita sendirian? Ya, kalau pas di masjid taklim gini ya kelihatan soleh semua. Ya. Jadi ini diberlakukan teruntuk semua makhluk. Illa annahu yustatna min dzalika man yadkhulunal jannata bila hisabin wala adabin. Hanya saja memang ada yang dikecualikan, ya, dari mereka ini, yakni orang-orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab. Nah, ini baru satu keistimewaan karunia, ya. Ya, orang beriman saja tidak semuanya termasuk di dalamnya. Ya. Maka kan
sebagian kita, ya mudah-mudahan nanti sampai di sini penjelasannya, memiliki pemahaman kalau orang kafir itu tidak dihisab. Gimana orang kafir tidak dihisab? Orang beriman saja dihisab, diperiksa amalnya. Dan di antara orang beriman saja, ya, tidak semua yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa diadab, tanpa dihisab. Bagaimana tiba-tiba orang kafir malah tidak dihisab? Jadi meliputi semua kecuali yang dikecualikan ini, yakni yang akan masuk surga tanpa diadab, tanpa dihisab. Kama sabata dzalika fi sahihaini, sebagaimana hal ini tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ummatahu wa ma'ahu sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzabin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya, yakni nanti pada hari kiamat. Jadi ceritanya, ya, setiap nabi itu bersama umatnya datang. Ketika datang umat yang banyak, awalnya beliau menyangka itu adalah umatnya karena begitu banyak. Ternyata bukan. Ternyata umatnya Nabi Musa. Kemudian datang umat yang lebih banyak lagi, ya. Dan beliau bangga dengan banyaknya umat. Nanti bangga enggak? Kalau enggak, kayaknya agak beda dengan, ya, Rasulullah. Ya, Rasulullah bangga dengan banyaknya umat. Wah, kalau saya enggak bangga dengan banyaknya, ya wis lah, ya kan? Bangga, Rasulullah bangga dengan banyaknya umat. Ya. Nah, ketika itu beliau melihat di antara umatnya yang sedemikian banyak itu ada 70.000 orang. Ya. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adabin, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, dan semoga Allah memasukkan kita ke golongan mereka ini. Ya, kita harus optimis. Siapa mereka? Ya, Rasulullah menjelaskan, wahumul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, tidak melakukan, ya, berobat dengan kay, besi yang dipanaskan itu, ya. Tidak melakukan tatoyur, yakni percaya kepada adanya tanda-tanda kesialan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Dan di sini perlu kita luruskan, karena yang berkembang, beredar itu seakan-akan kalau baca hadis ini malah hanya satu poin saja, haramnya ruqyah. Nggak ada masalah dengan ruqyah, ya, selagi nggak ada unsur syiriknya. Dan jangan dikira setiap ruqyah itu syar'i. Ruqyah pun juga ada yang syirik. Ruqyah bahasa Indonesianya apa? Ruqyah kan bahasa Arab nih. Ruqyah, ya, bukan ru'yah. Ru'yah itu melihatnya. Ru'yatul hilal. Apa ruqyah? Mantra yang lain. Jampi-jampi. Iya, bacaan-bacaan itu. Mantra, jampi-jampi itu bahasa Indonesianya. Nanti dikira beda. Bahasa Arabnya ruqyah. Dan Rasulullah bersabda,
Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu, ruqa jamaknya ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra, wa tamaima, tamimah, jimat-jimat, wa tiwalata, guna-guna, pelet, pengasihan, itu semua adalah syirik. Ya. Itu adalah syirik. Dan beliau juga menjelaskan ya, ketika ada di antara para sahabatnya melakukan praktek ruqyah, ya, disuruh menunjukkan bagaimana ruqyah yang dilakukan, apa yang dibaca. Dan beliau menjelaskan ya, la ba'sa bi ruqa malam takun syirkan. Tidak ada masalah dengan ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Artinya ruqyah itu apa? Ada yang syirik dan ada yang tidak syirik. Nanti nggak ngerti, ya, dianggap semuanya boleh. Mbak Dukun pun juga nggak salah dalam arti ketika mengatakan, ya, juga melakukan menerima ruqyah. Tapi ya ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Yang nggak ngerti, ada di sana bapak-bapak bisa meruqyah. Ya iya, dukun itu kerjaannya, ya kan? Paham di sini ya? Nah, itu ruqyah. Jadi terkait dengan hadis siapa yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini sebenarnya adalah orang-orang yang sempurna ketawakalannya. Ya. Orang yang sempurna ketawakalannya. Tawakal apa? Ya, tawakal itu seseorang yang ada 2 poin. Bersandar, bergantungnya hanya kepada Allah, dan menempuh sebab-sebab terbaik yang tidak melanggar syariat, yang paling dekat ya kepada terwujudnya hasil. Kalau seseorang hanya bersandar kepada sebab, maka ini jatuh pada kesyirikan. Tetapi kalau hanya bergantung kepada Allah dan meninggalkan sebab, berarti ini mencampakkan syariat. Ya, jangan dikira masuk surga bisa tanpa sebab. Ya, harus sebabnya beriman, beramal soleh, ya kan? Bahkan Allah sendiri menjadikan ketawakalan itu sebagai sebab kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kita ingin dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa mau menempuh sebabnya. Sebabnya apa? Ketawakalan. Kenapa tidak mau? Karena disangka tawakal itu tanpa sebab. Kan jelas menunjukkan betapa tidak mengerti dan memahami hakikat masalah. Jadi 2 poin ini. Bersandar, bergantung hanya kepada Allah, ya. Semuanya diserahkan kepada Allah, dengan disertai menempuh sebab terbaik, sebab yang paling dekat ya, kepada terwujudnya hasil yang tidak menyalahi syariat. Maka di antara yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Kemudian ya, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan
wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Kalau kita ada kalimat wala yastarqun, tidak meminta diruqyah. Penekanan kita di mana stressingnya? Ruqyahnya atau memintanya? Harusnya ke memintanya. Kan ya aneh, urusan yang lain hobinya ngemis. Buat sekali-kali nyenen dia kan. Biar Senin Kemis sekalian. Maka hukum meminta-minta ini kalau enggak darurat, ya kan? Maka kalau yang diminta harta, mengemis, diancam nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka tanpa daging. Apa ada ceritanya orang dihukum dengan hukuman yang sedemikian rupa padahal itu bukan dosa? Itu menunjukkan perbuatan dosa. Kalau orang nggak dosa ya nggak akan diadab, nggak akan dihukum. Apalagi hukumannya sampai sedemikian memalukan. Nah, gitu. Ya. Ada pun ruqyahnya nggak ada masalah. Ruqyah yang syar'i. Rasulullah pernah meruqyah? Ya pernah. Nah, beliau yang ngajarkan ruqyah itu, ya kan? Rasulullah pernah diruqyah? Pernah. Tuh, ya. Gak ada masalah. Kadang orang itu melihatnya negatif banget. Jadi yang jadi perhatian di sini meminta. Meminta itu untuk diri sendiri. Ya, kalau untuk orang lain itu tidak termasuk dalam hadis ini. Itu babnya tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Antum punya anak, anaknya ini nggak lulus dari pondok. Nah, tolonglah diruqyah tetangga sebelah nisab. Itu tidak termasuk bab minta ruqyah, meminta untuk diri sendiri. Ya termasuk juga ya hal yang lain. Kalau kita minta misalkan kita nunjukkan si fulan tetangga kita ini ya butuh dana untuk ini itu ya. Kita kasih tahu kawan kita yang lain. Mungkin bahasa orang sekarang itu mengumpulkan donasi lah. Iya enggak? Open donasi. Lah kalau bukan untuk dirinya enggak ada masalah. Itu hanya babnya ya menunjukkan kita jadi apa? Fasilitator lah ya kan, mempertemukan. Kadang orang yang kaya juga nggak tahu siapa yang dibantu, yang membutuhkan pun juga menjaga kehormatan diri, ya malu untuk meminta. Begitu. Jadi jangan dimasukkan, antum masukkan sadis sekali ya kayak begitu dimasukkan sebagai orang yang mengemis. Rasulullah saja ketika datang beberapa orang memelaslah pakaiannya, compang-camping ya. Kayaknya entah berapa lama tidak makan. Disebutkan mayoritas dari Bani Mudhar. Bahkan ada yang mengatakan semuanya dari Bani Mudhar. Rasulullah menampakkan wajah tidak senang. Bukan tidak senang ada orang datang dalam keadaan begitu. Dalam arti nggak senang sama orang miskin, bukan begitu. Nggak senang dalam arti kenapa? Ya, ada di antara umatnya yang sedemikian menderita, tapi belum ada yang memperhatikan. Ya enggak? Maka disuruh ya Bilal ada iqamah, kemudian sholat. Setelah sholat beliau berkhutbah. Isinya menghasung para sahabat untuk berinfak, bersedekah. Gitu. Kemudian satu orang bangkit, izin pulang. Bukan pulang, udah selesai urusan, untuk mengambil apa yang dimiliki. Kemudian datang kembali ke masjid, menyerahkan kepada Rasulullah.
Ini yang saya miliki. Melihat kejadian itu, sahabat yang lain baru pada pulang, bubar. Bukan bubar terus gitu. Di situ balik lagi, masing-masing menyerahkan apa yang bisa diberikan. Dalam waktu sebentar telah terkumpul 2 tumpukan. Satu tumpukan makanan, satu tumpukan pakaian. Wajah Rasulullah pun berubah menjadi berseri. Ya, gitu. Jadi kalau kita bisa tahu dalilnya, bisa menempatkan pada tempatnya, ini yang diajarkan Rasulullah. Tapi ya harus ikhlas. Sampai Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayan fusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mencontohkan ya di dalam agama Islam ini suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala atas apa yang dikerjakannya itu dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ghairi ayan kusa min auzarihim syai'un. Demikian pula barang siapa yang mencontohkan di dalam agama Islam ini suatu keburukan, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatannya itu dan juga dosa-dosa dari orang-orang yang mengerjakan setelahnya tanpa dikurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, tentang kebaikan tadi, maka yang paling beruntung yang pertama, ya, yang menjadi pionir, jadi leader, yang mencontohkan, yang biasanya kita kamu dululah, ya kan? Kalau ada ustadznya, ustadz dululah. Ya memang di depan itu paling besar risikonya. Paling enak itu ya nunggu. Apa bahasa kira? Wait and see. Menunggu ya, sambil mati. Oh, aman ternyata. Orang mau bikin masjid. Kira-kira diusir enggak ya? Ya. Kira-kira dikeroyok sama orang sekitar enggak ya? Tunggu dulu. Aman kayaknya. Tunggu dulu lah. Ya belum kan, baru setahun. Tunggu kan. Dapat izin juga ternyata makin ramai. Nah, udah 5 tahun gabung ya kan. Ya baik nih. Tetapi tidak seperti yang awal-awal. Maka kita memahami kenapa para sahabat ya mereka punya keutamaan lebih dibandingkan kita. Dan di antara sahabat sendiri tidak sama tingkatannya. Yang paling utama ya as-sabiqunal awwalun. Ya kan? Yang pertama-tama dari kalangan Muhajirin dan Ansor masih banyak resikonya. Lah kalau sudah banyak jadi bidikan para caleg itu ya udah biasanya orang ramah gitu ya, lain gitu ya. Kalau sudah begitu biasanya, oh kami. Kalau masih apa, entahlah orang itu bikin apa itu, orang itu ya kan, entahlah mereka itu bikin apa itu. Enggak. Maka oleh karena itu di sini landasi sesuatu dengan ilmu. Kalau itu baik, apapun resikonya, ya jangan takut. Wajar. Apapun pilihan ada risikonya. Kalau nggak di dunia ya di akhirat, dia enggak. Risikonya orang beriman dan beramal soleh apa di akhirat? Masuk surga ya. Kalau dikatakan risiko itu dia pikirannya negatif. Kalau orang yang bermaksiat, kufur, ya risikonya adab neraka, waliyahulillah. Baik. Jadi
Orang yang benar-benar bertawakal meninggalkan sebab-sebab yang haram. Bahkan yang makruh pun sudah ditinggalkan. Yang haram apa contohnya? Tadi, tatayur. Tatayur itu haram, dia syirik. Percaya kepada adanya tanda-tanda kesialan. Kedutan gini, duh. Kayaknya ini harga sawit mau turun. Nah, kedutan ini, aduh, iya kan? Kayaknya nggak laris ini hari ini dagangan. Ya, itu tatayur, ini termasuk syirik. Daripada nggak laris, toko tutup sajalah, enak tidur. Ya. Makruh. Ya. Pengobatan dengan kayak itu kan risikonya jelas ya, sakitnya jelas ya, besi dipanaskan, bekasnya jelas. Antum ada bisul di sini, colok pakai banyu, jangan dulu mesti mikir begitu. Itu alternatif terakhir itu. Kalau masih ada cara lain sebagai bentuk pengobatan, silakan. Kecuali ini taruhannya nyawa, ini ada urat yang putus, ya kan, darah nggak mengering. Kayaknya obat ini tuh nggak berhenti. Pakai K. Nah itu kan sepadan ya. Nah termasuk tadi sebenarnya masih dalam bab boleh. Ya, ini haram, makruh, kemudian minta ruqyah boleh. Ya orang datang kepada Rasulullah minta ruqyah. Kalau dilarang, beliau tentu terus dah ya, menasihati, mencegah. Paham? Hanya saja orang yang benar-benar kuat sempurna tawakalnya, dia hanya akan mengambil dari sebab-sebab memang yang disyariatkan, apalagi yang diwajibkan ya. Begitu ya. Sehingga dari sini kita memahami dalam urusan yang lain, misalkan seseorang cari kerja, kemudian pakai nyuap, ya itu namanya tidak bertawakal. Ya. Betul enggak? Dan seterusnya. Minta ruqyah memang tidak, nyuap iya. Sama saja, ya kan, lebih parah itu. Baik, kita jeda dulu adzan, nanti kita lanjutkan. Tafadhol. Adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Waqad rawal Imam Ahmad bi sanadin jayyidin anna ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Kemudian Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang bagus bahwa setiap orang dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi, masing-masing juga membawa 70.000 orang lagi. Jadi banyak. Ya, setidaknya kita menjadi lebih optimis lagi. Fatadrib sab'ina alfan bi sab'ina alfan. Nah, silakan kalikan 70.000 kali 70.000. Bahasa kita kan 70.000 kuadrat ya kan. 70.000 kali 70.000 wa yuzadu sab'una alfan. Ditambah 70.000. Haula'i kulluhum yadkhulunal jannata bila hisabin wala adabin. Kesemua mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi total ada berapa?
4.900.070.000. Kalau antum nggak bilang 70.000, yang bawa ketinggalan di luar. Setiap orang dari 70.000 membawa 70.000. Yang membawa 70.000, yang dibawa 4.900.000.000. Kalau di total ya berarti 4.900.000.070.000. Benar. Masya Allah, jumlah yang banyak. Dan kita sangat berharap dan berdoa kepada Allah untuk dimasukkan, termasuk yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Terbayangkan kalau nggak dihisab. Enaknya kita itu punya satu salah dipanggil polisi aja dah, malam susah tidur, sariawannya mulai tumbuh, ya nggak enak makan. Bener itu, bawaannya stres. Baru dugaan maling atau dugaan korupsi atau dugaan penyebaran berita hoax, panggil sama polisi. Satu kesalahan. Nah, kita ini berapa banyak kesalahan setiap harinya kita lakukan, pelanggaran syariat, kewajiban yang tidak ditunaikan, ya, atau larangan yang justru dilanggar. Apa enggak kondisinya benar-benar mengerikan? Kalau memang binasa kalau sampai orang setiap kesalahan periksa kemudian diadab karenanya. Maka ini adalah ya nikmat yang sangat besar, ya. Sudah dimasukkan ke dalam surga, dan masuknya ini tanpa perlu dihisab, tanpa perlu diadab. Qaulu al-khalaiq. Jadi Allah akan menghisab ya segenap makhluknya, yasmalu aidan al-jin. Termasuk di sini makhluk Allah dari golongan jin. Li'annahum mukallafun. Ya karena jin adalah termasuk makhluk yang terkena beban syariat. Walihada yadkhulu kafiruhum an-nar binnasi wal ijma'. Oleh karena itu ya, jin-jin yang kafir juga nantinya akan masuk neraka berdasarkan nas dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 38, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat dari kalangan jin dan manusia yang telah terlebih dahulu sebelum kalian. Wa yadkhulu mu'minuhum al-jannata, dan jin-jin yang beriman ya, kelak akan masuk surga. Ala qauli jumhuri ahli ilmi, berdasarkan perkataan mayoritas ahli ilmu. Wa sahih, dan ini merupakan ya, perkataan yang benar. Kama yadullu alaihi qauluhu ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan ila qaulihi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Ini surah Ar-Rahman dari ayat 46 hingga 56. Jadi juga sebagaimana yang ditunjukkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman tadi, bagi siapa yang
merasa takut akan kedudukan Robnya, untuknya ada 2 sorga. Sampai ya firman Allah ayat yang ke-56, lam yatmithunna insun qablahum walajan. Tidak pernah ya, mereka artinya akan mendapatkan bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan juga oleh jin. Pokoknya belum disentuh lah ya kan. Silakan yang mendapatkannya yang menyentuh. Di dunia aja orang nanya, jadi satu janda ya kan gitu ya. Dan Rasulullah lebih menyarankan untuk milih yang mana kalau mau menikah? Gadis, iya gak? Kalau janda boleh nggak? Boleh, ya udahlah ambil semua lah. Baik, kemudian ada pertanyaan. Wahal tashmalu al-muhasabatu al-bahaimah. Apakah hisab ini juga berlaku pada binatang? Kerbau, kambing, kucing, anjing. Amal kisosu wayashmalul bahaim. Kalau kisos, iya, memang ini juga mencakup yang berlaku terhadap binatang. Kisos itu mendapatkan balasan serupa perbuatan. Ya. Orang memukul dibalas pukul, ya kan? Li'annahu sabata 'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu yuqtassu lisyatil jalha minasyatil qarna. Karena telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan didatangkan domba yang tidak bertanduk, ya. Diberikan kesempatan untuk ditegakkan kisos karena dahulu pernah ditanduk oleh domba yang bertanduk. Ini binatang, lihat, Allah tegakkan keadilan, ya. Wahada kisos, ini yang disebut dengan kisos. Apalagi yang berlaku di antara manusia, utang ngemplang, ya kan itu, kan nggak bayar sengaja, ya. Maka saya kasih resep, ya, kalau mau utang, sebenarnya utang itu boleh atau enggak, ya? Hah? Utang boleh atau enggak? Boleh. Jangan karena banyaknya orang yang ngemplang antum kesemangatan buat fatwa haramnya berhutang. Kenapa? Karena kenyataannya di lapangan banyak sekali yang nggak bayar, bahkan banyak yang jadi dulunya ngaji nggak ngaji gara-gara masalah utang nih. Terus akhirnya saking semangatnya utang haram, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, yang punya hak menetapkan hukum itu hanya Allah. Ya, bahkan saya yang haram itu tidak jujur, ya ya, curang, utang nggak bayar padahal mampu. Makanya kalau seandainya niatnya itu memang nggak bayar, dia termasuk mencuri. Tapi kalau niatnya bayar, walaupun akhirnya tidak terbayar, maka Allah lah yang akan menutupi. Kenapa ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali batas kemampuannya. Tapi di sini kan harus jujur. Paham ya? Ini pentingnya kejujuran. Nah, di sini kalau pada binatang berlaku qisas, apalagi pada manusia. Lakinnaha la tuhasabu hisabat taklifin wa ilzamin li annal bahaim.
Ya, di annal bahaima laisa laha thawabun wala iqabun. Akan tetapi ya, binatang tidak diberlakukan kepada mereka hisab sebagaimana hisab taklif terhadap orang-orang manusia jin yang terkena beban taklif, yakni kewajiban menjalankan syariat. Karena binatang itu ya, apapun yang dilakukan nggak ada yang namanya pahala dan dosa. Jadi kalau sudah seperti tadi diberi kesempatan membalas ya, karena dulu pernah ditanduk, terus selanjutnya bagaimana? Binatang tadi keliaran gitu. Ya udah, selanjutnya jadi tanah. Ya. Enggak ada istilah masuk surga, masuk neraka. Enggak, itu bukan untuk mereka. Sehingga orang kafir yang melihat seperti ini, yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dua seandainya aku pun juga dijadikan tanah, selesai urusannya. Tapi mana bisa manusia terkena beban taklif harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendapatkan balasan dari amal-amalnya. Ya, imma surga, imma neraka. Begitu. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah bisa kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan masalah hisab ini, karena memang kita harus benar-benar mengimani hari akhir. Diantaranya adalah mengimani adanya hisab dan bagaimana hisab itu sebenarnya ya. Alam shawab. Satu pertanyaan saja bila mana ada. Tafadhol, silakan. Gimana? Gimana cara membedakan antara perbuatan sahabat yang mencontohkan kebaikan dengan perbuatan yang dianggap baik? Ya caranya sebenarnya mudah, tapi itu kan mudahnya perkara kalau ada ilmunya. Kalau enggak ya kan bulat saja. Ya kebaikan itu apa yang ditetapkan sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan apa yang ditetapkan sebagai keburukan. Jadi acuannya bukan perasaan. Adapun sebagian orang memang salah paham terkait dengan hadis tadi, dijadikan dalil untuk melakukan bid'ah hasanah. Jadi orang berbuat bid'ah itu jangan dikira nggak punya dalil atau dalilnya nggak sahih. Justru karena mereka punya dalil, bahkan dalilnya sahih. Letaknya bukan ada atau tidak adanya dalil, tetapi bagaimana cara memahami dalil. Bagaimana dalil itu dahulu diamalkan. Mereka berpegangan kepada kalimat ya, man sanna fi islami sunatan hasanatan falahu ajruha dan seterusnya. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan di dalam agama Islam ini, maka dia mendapatkan pahala atas perbuatannya itu dan juga pahala orang-orang yang melakukannya setelahnya. Gampang cara amalkan. Makanya kalau baca ayat, baca hadis, usahakan sesempurna mungkin. Jangan suka potong-potong. Apalagi nggak ngerti asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya. Tadi kan sudah kita jelaskan dari awal. Apa tadi ceritanya? Datang beberapa orang dalam penampilan yang memelas, kasihan, ya, kelaparan, keinginan akan cembang samping. Kemudian Rasulullah menghasung, memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Terus kemudian tampillah satu orang ya, memulai apa? Bersedekah. Pulang
Ambil barang, datang, serahkan. Setelah itu bangkit sahabat yang lainnya untuk mencontoh. Pertanyaannya, amal yang disebutkan dalam hadis ini apa? Sedekah. Sedekah itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Jadi bukan berarti sahabat yang mencontohkan tadi mengarang sebuah amalan, kemudian ya membuat sebuah amalan kemudian ditirukan oleh orang yang lain. Tetapi sahabat yang pertama berbuat tadi mengerjakan amalan yang sudah diajarkan Rasulullah yang disyariatkan. Bagaimana caranya? Belajar syariat. Ya. Baca Al-Qur'an dan tadabburi. Baca hadis-hadis Rasulullah ya dan pelajari. Itu caranya. Kalau tidak, enggak ada cerita. Cuma taklid sama kiai ya, sama guru katanya baik-baik, katanya jelek-jelek, ini sudah turun-temurun, ini banyak yang melakukan, ya kan? Tidak ada fatwa haram dari lembaga ini itu, ya. Bahkan lihatlah para pemuka juga ikut. Enggak, bukan begitu. Bisa membedakannya. Syariat. Ya, jadi kita harus belajar. Kalau tidak mungkin. Baik, jadi memang hadis tadi termasuk salah satu yang dijadikan senjata dari kalangannya ahli bid'ah untuk melanggengkan bid'ah mereka. Ini terjadi karena kesalahpahaman. Padahal amal yang dikerjakan di situ bukan bid'ah, tetapi sunnah, ya, ajaran Rasulullah. Sahabat tadi istilahnya memulai di saat itu, di tempat itu dalam mengamalkannya, kemudian ditiru, dicontoh oleh yang lainnya. Baik, barangkali ini yang bisa kita ya sama-sama pelajari, semoga bermanfaat. Allah alam shawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.